Kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan mengenai tugas kelompok nasionalisme ala kabur aja dulu. Kelompok 1 terdiri dari Andre Prasetya Krisna Putra, Aditya Nuriski, Arum Ira Nadira, Kalia Sahwaita, dan Muhammad Fikri Gazi Rabbani. Saya izin share untuk memaparkan paparan yang akan dipaparkan oleh kelompok 1. Oke. Paparan kali ini. Yang pertama adalah nasionalisme dan bela negara. Yang kedua, makna nasionalisme ala kabur aja dulu. Contoh nyata kabur aja dulu dalam nasionalisme dan bela negara. Dampak adanya nasionalisme ala kabur aja dulu. Dan rekomendasi dan solusi kabur aja dulu. Untuk bagian pertama akan dipaparkan oleh Mas Aditya. Silakan Mas Aditya. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah nasionalisme dan bela negara. Apa itu nasionalisme dan bela negara? Memiliki rasa nasionalisme dan bela negara itu penting, karena menjadi dasar dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan identitas bangsa Indonesia. Nasionalisme adalah rasa semangat sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air yang dibuktikan dengan rasa kebanggaan terhadap bangsa sendiri, kesetiaan kepada negara Indonesia, dan keinginan untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Indonesia. Lalu, bela negara adalah sikap serta tindakan warga negara Indonesia yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air, kesadaran atas berbangsa dan bernegara, serta kesediaan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman. Tidak hanya militer, bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan, kerja keras, dan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Next. Bentuk nasionalisme dan bela negara. Bentuk nasionalisme yang pertama adalah menjaga warisan budaya dan identitas bangsa, kemudian menekankan kemandirian dan kekuatan ekonomi bangsa, rasa cinta tanah air dibingkai dengan nilai-nilai keagamaan, kemudian berfokus pada kebanggaan terhadap budaya nasional, merasa terikat karena asal-usul dan warisan leluhur yang sama, kemudian mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian bentuk dari bela negara yang pertama adalah menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disiplin dan taat hukum, profesional dalam bekerja, berpartisipasi positif dalam inovasi dan pembangunan, meningkatkan wawasan kebangsaan, dan siap berkontribusi dalam situasi darurat. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andre. Nasionalisme ala kabur aja dulu. Apa itu kabur aja dulu? Sebuah ungkapan yang sedang populer di tengah kalangan generasi muda Gen Z dan milenial, yaitu mewakili sebuah respon instan untuk melakukan tindakan menghindar, melarikan diri ataupun menunda dalam menghadapi tekanan, konflik ataupun realitas yang menantang. Istilah ini tidak selalu berarti lari secara fisik, melainkan juga bisa berupa menarik diri dari perdebatan sosial, menunda keputusan penting, mengalihkan fokus ke hal-hal yang dirasa lebih aman atau nyaman, menghindari konfrontasi terhadap sistem yang dirasa sudah toksik. Makna yang tersirat pun ada terkandung di dalamnya, antara lain strategi bertahan hidup di tengah dunia yang cepat, penuh tekanan dan tidak pasti, cara untuk merawat kesehatan mental bukan sekedar lari dari tanggung jawab dan bisa menjadi bentuk protes pasif terhadap sistem yang sudah tidak mendukung aspirasi individu di dalamnya. Lalu apakah ini adalah sebuah cermin dari realitas sosial masyarakat kita saat ini? Ya, bisa jadi, karena bukan semata kemalasan individu, tapi ini seperti respon cepat dari seorang individu dalam melepas beban yang sistemik, seperti sulitnya mengenyam pendidikan yang layak, mencari pekerjaan yang semakin sulit, dan upaya meraih ekonomi demi kehidupan yang lebih baik pun semakin susah ke depannya. Makna nasionalisme ala kabur aja dulu. Pada saat ini terbagi atas dua. Ada nasionalisme secara tradisional dan nasionalisme dengan generasi yang baru. Tradisional itu mungkin dengan berjuang di garis depan, loyal pada simbol negara, patuh tanpa bertanya dan taat. Nah, sedangkan untuk generasi baru ke depannya, bisa jadi dengan berjuang lewat ruang digital, kritis terhadap sistem-sistem negara, lalu bisa bertanya dulu sebelum saat untuk melatih cara berpikir yang kritis. Apakah kabur sama dengan tidak nasionalis? Tidak selalu. Kabur aja dulu juga bisa menjadi momen jeda, proses reflektif bahkan untuk perlawanan dan kekerasan atas tekanan sistemik yang tidak adil. Makna nasionalisme ala kabur aja dulu juga adalah menuju ke arah baru untuk bangsa. Kabur bukan lagi sebagai strategi bertahan, bukan juga sebuah anti perjuangan, tetapi mengatur napas sebelum melawan, sebuah bentuk ketahanan mental, bukan hanya pelarian mutlak. Jika kamu harus kabur, ya kaburlah ke tempat yang bisa bikin kamu lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap.
Karena nyatanya cinta tanah air pun juga perlu jeda. Tapi ingat, bukan lupa. Akan dilanjutkan oleh Mbak Arum. Siap, terima kasih. Oke, baik. Berikut adalah alasan adanya kabur aja dulu menurut contoh nyata yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Laura Said, yaitu sebagai influencer usia 40 tahun yang sebelumnya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah internasional di Jakarta selama 10 tahun. Namun tahun lalu ia memutuskan untuk pindah ke Kyrgyzstan sebelum akhirnya ke Uzbekistan karena merasa lebih diapresiasi sebagai guru di sana. Alasan ia untuk pindah ke negara Uzbekistan adalah yaitu kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri. Laura mengatakan karirnya di Indonesia sebagai guru di sekolah internasional di Jakarta berada di bawah guru ekspatriat meskipun ia lulusan S2 dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Sedangkan di Uzbekistan statusnya sebagai guru ekspatriat dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan unit pelajaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Dari sisi pendapatan, Laura juga menyatakan bahwa saat ini ia menerima sangat tinggi dari pendapatannya dan diapresiasi oleh negara tersebut. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang sangat suportif dalam mendukung karirnya juga sangat diakui oleh Laura. Namun, dengan tidak melunturkan nasionalisme yang ia miliki, ia akan memiliki pelajaran yang berarti selama ia berada di Uzbekistan untuk bisa kembali ke Indonesia. Selanjutnya, adalah alasan terkait dengan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Sebutlah ia bernama Joko atau bukan nama asli. Ia adalah seorang warga Indonesia yang kini menetap di Jepang. Ia sangat kecewa dengan pemerintah yang seringnya memiliki program prioritas demi keuntungan segelintir orang yang bukan masyarakat umum. Menurutnya, hidup di Jepang memberinya stabilitas ekonomi yang sulit ia dapatkan di Indonesia. Namun, ia tetap aktif membantu sesama WNI yang ingin berkarir di Jepang. Sehingga menurutnya, kabur bukan berarti nasionalismenya luntur, karena justru ia ingin memperbaiki kualitas hidupnya terlebih dahulu sebelum ia kembali ke Indonesia. Case selanjutnya adalah Nito Alif, yaitu seorang profesional teknologi yang berkarir di Dublin, Irlandia, yang juga memilih menetap di sana karena mencari kualitas hidup yang lebih baik, karena fasilitas yang di-provide oleh pemerintah Irlandia itu sangat baik bagi ia dan keluarganya daripada di Indonesia. Ia memiliki anak yang berkebutuhan khusus dan pemerintah Irlandia bisa memprovide keseluruhan dari sisi kesehatannya maupun dari sisi fasilitas umum yang ada di sana. Sehingga ia akan memberikan motivasi dan mungkin memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk bisa mengembangkan fasilitas-fasilitas seperti yang ada di Irlandia untuk anaknya di Indonesia. Sehingga fenomena kabur aja dulu ini yang dilakukan oleh sebagian warga Indonesia menunjukkan bahwa nasionalisme generasi muda kini lebih cair, kritis, dan bersifat transnasional. Perginya warga Indonesia ke negara lain memiliki tujuan untuk mengembangkan diri dan pergi untuk menyelamatkan diri demi bisa kembali lebih kuat. Mereka memiliki cara dalam mengimplementasikan rasa nasionalismenya masing-masing. Dari sisi positif, adanya fenomena ini, Indonesia akan lebih dikenal dengan SDM yang baik di dunia internasional dan memiliki kesempatan dalam menjalin jaringan yang bersifat internasional. Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Gazi. Anak muda merasa di negeri sendiri mereka tidak punya ruang berkembang, sehingga akhirnya memilih pergi karena merasa potensinya tidak diakomodasi di tanah air. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan kehilangan sumber manusia unggulan yang seharusnya bisa mengubah dari dalam. Selain itu, kabur aja dulu juga bisa membuat turunnya kepercayaan terhadap negara. Banyak generasi muda yang merasa tidak diperhatikan oleh sistem, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, maupun kebijakan publik. Rasa kecewa ini bisa berubah menjadi sikap apatis atau sinis terhadap institusi negara. Rasa kecewa juga membuat mereka menjauh dari isu-isu publik dan perlahan rasa memiliki Indonesianya pun ditautkan ikut menipis. Jika negara dianggap tidak mampu memberikan rasa aman dan masa depan, maka ikatan emosional terhadap tanah air pun bisa melemah. Negara mulai dilihat sebagai tempat yang perlu ditinggalkan daripada diperjuangkan. Next. Tapi tidak semua orang yang pergi itu berhenti mencintai Indonesia. Orang-orang yang tinggal di luar negeri tetap bisa menunjukkan rasa cinta tanah air dengan cara yang berbeda. Para diaspora tetap bisa mengikuti isu-isu Indonesia dan tetap berkontribusi meski dari kejauhan. Inilah yang kami sebut dengan nasionalisme kosmopolitan. Walaupun jauh, diaspora Indonesia juga bisa tetap berkontribusi lewat pajak dan remitansi, mengirim uang ke kampung, berbagi ilmu pengetahuan, dan membuka akses jejaring internasional. Jika difasilitasi dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan ekonomi dan diplomasi yang besar bagi Indonesia. Fenomena kabur aja dulu bukan semata ajakan untuk lari, tapi juga peringatan keras bagi negara agar segera berbenah. Fenomena ini bisa menjadi momen reflektif dan dorongan untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Secara sosial dan budaya, fenomena kabur aja dulu melahirkan dua pendapat yang berseberangan. Sebagian menganggap yang kabur tidak nasionalis, sementara yang lain merasa ini adalah bentuk perjuangan personal. Polarisasi ini menunjukkan adanya gap pemahaman soal makna nasionalisme yang perlu dijembatani. Nasionalisme kini bergeser makna.
Nasionalisme tidak lagi identik dengan simbol dan seremonial. Kini, nasionalisme dilihat sebagai keberanian untuk bersuara, membuat perubahan, dan tetap terhubung dengan tanah air meski secara fisik berada jauh. Nasionalisme menjadi lebih inklusif dan relevan dengan zaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kalia. Baik, saya akan menyampaikan bagian kelima, yakni apa solusi yang bisa dilakukan oleh Kementerian PU dalam menanggapi fenomena kabur aja dulu. Yang pertama adalah merancang program padat karya. Program padat karya dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi pengangguran dan uang akan masuk langsung ke masyarakat. Yang kedua adalah membangun infrastruktur pendukung perekonomian. Diharapkan dengan membangun infrastruktur pendukung perekonomian dapat meningkatkan perekonomian sehingga berimplikasi pada pembukaan lapangan kerja yang lebih luas. Kemudian pembukaan lapangan kerja ini diperlukan kolaborasi dengan sektor lain, terutama dalam pengembangan pusat-pusat perekonomian serta peraturan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pekerja yang perlu dilakukan untuk mencegah lebih banyak talenta Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kualitas infrastruktur terkait dengan kelayakan huni. Peningkatan kualitas infrastruktur secara umum diharapkan dapat meningkatkan kelayakan huni, sehingga kota yang nyaman akan diharapkan dapat menjadi penahan penduduknya untuk berpindah ke luar negeri. Selanjutnya, kami sebagai insan PU dapat bersikap sebagai berikut. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. Meskipun begitu, bela negara tidak selalu diartikan dalam konteks militer. Upaya bela negara juga dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai profesinya. Maka setiap insan PU wajib bersikap profesional dalam pekerjaannya. Yang dapat dilakukan dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama yakni cepat tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Insan PU harus siap mendengarkan kebutuhan rakyat dengan memastikan infrastruktur pekerjaan umum, khususnya infrastruktur dasar, tersedia di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian, insan PU diharapkan dapat bekerja dengan profesional, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan tugas yang memenuhi standar teknis, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Insan PU harus memastikan pekerjaan infrastruktur dibangun dengan kualitas yang baik, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga dan yang paling utama adalah menjunjung integritas dan anti korupsi. Sebagai wujud bela negara, insan PU wajib menolak segala bentuk tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Integritas menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, terlebih pada proyek infrastruktur yang didanai oleh rakyat. Baik, closing statement yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kaburnya seseorang bukan berarti ia tidak cinta tanah air, melainkan justru karena ia terlalu peduli dan kecewa. Mereka pergi karena berharap ada sesuatu yang lebih baik. Atau karena ingin membangun diri terlebih dahulu. Sebelum kembali dan berkontribusi. Sekian paparan dan closing statement dari kelompok 1. Terima kasih.